Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Fresi Laudia dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1A. Di sini aku akan sedikit menjelaskan tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Ada 4 yang akan aku bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada bioakustik, lalu ada biolistrik, ada biooptik, dan juga biofluida. Yuk kita simak videonya. Yang pertama ada bioakustik. Bioakustik ini adalah ilmu yang mempelajari tentang suara dan proses pendengaran yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Contoh penerapan dari bioakustik dalam fisika keperawatan adalah ultrasonografi. Ultrasonografi adalah pemeriksaan pencitraan yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar kondisi bagian dalam tubuh. Pemeriksaan ini non-invasif, aman, dan tidak menimbulkan rasa sakit. Yang kedua ada stetoskop. Stetoskop sering digunakan untuk mendengarkan suara di dalam tubuh seseorang seperti pernapasan dan suara detak jantung. Kedua ada biolistrik. Biolistrik ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan yang dihasilkan oleh sel maupun jaringan. Energi listrik tersebut bersumber dari ATP, adenosin trifosfat, yang dihasilkan oleh mitokondria dari sel. Biolistrik dalam keperawatan mengacu pada penggunaan dan pemahaman tentang fenomena listrik dalam tubuh manusia, serta aplikasinya dalam perawatan medis. Contoh penerapan fisika pada biolistrik adalah yang pertama ada elektrokardiogram. Ini adalah 2 hal yang terdeteksi melalui elektrokardiogram adalah lama waktu gelombang elektrik melalui pengukuran internal serta jumlah aktivitas listrik pada otot jantung. Lalu yang kedua ada elektromiogram. Elektromiogram atau bisa disebut EMG adalah tes untuk mendiagnosis masalah otot dan saraf dengan mengukur aktivitas kelistrikan yang dihasilkan oleh otot rangka. Yang ketiga ada alat monitor detak jantung yang berfungsi untuk mendeteksi dan melacak denyut jantung secara terus-menerus. Stimulasi listrik adalah terapi yang menggunakan arus listrik untuk mengaktifkan otot dan saraf sehingga bisa menghasilkan kontraksi otot. Yang ketiga ada biooptik. Biooptik tersusun dari kata bio dan optik. Bio merupakan sesuatu yang berkaitan dengan makhluk atau zat hidup atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Sedangkan optik adalah bagian dari ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkah sinar. Dalam keperawatan, biooptik merujuk pada penerapan teknologi optik dan prinsip-prinsip biologi untuk didiagnosis, pemantauan, dan perawatan pasien. Teknologi ini memanfaatkan cahaya dan sifat optik untuk mendapat informasi tentang kondisi kesehatan yang dialami pasien. Contoh penerapan fisika pada biooptik adalah yang pertama ada oftalmoskop. Digunakan untuk memeriksa bagian dalam mata, terutama retina, yang merupakan lapisan mata bagian dalam yang mengandung sel-sel penerimaan rangsang cahaya. Yang kedua ada spektroskopi, digunakan untuk menentukan jejak logam dalam berbagai jenis sampel dengan menganalisis atau penyerapan radiasi oleh atom yang diinginkan. Lalu ada pulse oximetry atau oximeter nadi, adalah alat untuk mengukur kadar oksigen dalam darah dan denyut nadi. Lalu ada endoskopi, adalah prosedur medis untuk memeriksa kondisi organ dalam tubuh dengan memasukkan alat khusus yang digunakan endoskop. Lalu yang terakhir ada OCT, adalah teknologi medis yang digunakan untuk menghasilkan gambaran lapisan-lapisan jaringan dalam mata dengan sangat detail dan akurat. Yang keempat ada biofluida. Dalam keperawatan merujuk pada cairan biologis yang ada di dalam tubuh manusia dan penting untuk pemantauan suatu penanganan. Beberapa biofluida utama dalam keperawatan ada darah, cairan limfa, cairan seroson, cairan sinovial, urin, cairan otak spinal atau CSF. Contoh penerapan fisika pada biofluida
Yang pertama ada cairan infus. Cairan infus adalah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah menggunakan selang. Dan yang kedua ada proses injeksi. Proses ini adalah tindakan memasukkan cairan ke dalam tubuh menggunakan jarum suntik.